Ya, statistik adalah kegiatan mengumpulkan data, menyajikan dan menganalisis data. Nah, semakin di poin yang kedua ini pengertian statistik yang mungkin paling sederhana saat ini yang bisa Anda ingat. Kegiatan mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data. Sehingga statistik secara lebih lengkap itu ada di pengertian yang ketiga, cara tertentu yang ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi, sehingga kumpulan bahan tersebut dapat bermakna tertentu. Dari mulai mengumpulkan, kalau Anda ingin melakukan penelitian kuantitatif kaitannya dengan pengaruh metode ceramah, tentu Anda harus mulai mengumpulkan data tersebut dari mulai nilai. Bagaimana kita bisa memperoleh nilai? Maka di evaluasi pembelajaran kita harus membuat mungkin instrumen, item-item soal. Kemudian setelah mengumpulkan kita susun, kita sajikan, kita analisis datanya. Dari hasil analisis itu kita interpretasi. Apa itu interpretasi? Nah, interpretasi itu adalah menafsirkan data, sehingga nanti bahan-bahan tersebut dapat bermakna tertentu. Makna tertentu itu ya sesuai dengan kesimpulan dari tadi hasil penafsirannya. Apakah penelitiannya, apakah metodenya berpengaruh atau tidak, itu berkorelasi dengan hasil dari interpretasi. Ya, kemudian statistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, mengembangkan prinsip-prinsip statistik, metode dan prosedur yang perlu ditempuh. Anda harus pahami kalau tadi adalah kalau kegiatan mengumpulkan, kemudian menyusun, menginterpretasi, sampai nanti memunculkan makna, itu adalah prinsip dari statistik. Sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik. Bisa ya? Membedakan antara statistik dengan statistika. Sama seperti halnya mungkin ada geografi. Nah, kalau geo itu artinya bumi, kalau geografi gambaran kaitannya dengan permukaan bumi dan penghuninya. Nah, kan beda. Kalau statistik itu tekniknya. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari. Di sejarah mungkin Anda akan bingung di awal ketika Anda mendapatkan materinya Pak Ragil. Satu metodologi sejarah, ada metode penelitian sejarah. Nah, kalau metodologi itu ilmu yang mempelajari kaitannya dengan metode penelitian. Kalau metode sejarah itu adalah cara-cara untuk melakukan penelitian sejarah. Nah, kalau metodologi ilmu yang mempelajari tentang metode penelitiannya. Nah, ini pun sama, statistik dengan statistika memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Kalau statistik itu kaitannya dengan cara-caranya yang harus ditempuh dalam statistik. Kemudian kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari kaitannya dengan prinsip-prinsip statistik. Oke. Kemudian dalam bukunya Budiono itu ada pengantar statistik penelitian. Oh, ini apa ini? Aduh. Ya. Statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan yang disebut populasi berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi. Pusing ya? Nah, ini cuma permainan kata-kata saja sebetulnya yang Prof. Budiono kembangkan. Cuman kan intinya sama, tetap saja sama, pengetahuan yang hubungkan dengan
cara menyusun, menyajikan, menarik kesimpulan. Nah, itu sebetulnya yang kata kunci yang harus Anda kuasai. Mengenai tadi ada kalimat keseluruhan. Nah, keseluruhan data. Nah, itu maksudnya populasi. Populasi itu kan keseluruhan data. Sementara bagian dari keseluruhan atau bagian dari populasi tersebut itu nanti disebut dengan sampel. Nah, itu. Maka di bawahnya bagian dari keseluruhan atau populasi disebut sampel. Contoh, kalau Anda mau penelitian menggunakan statistik, itu mesti Anda akan memilih sampel dari populasi yang ada. Kalau Anda tidak menggunakan sampel, berarti Anda ingin meneliti seluruhnya saja, Pak. Semua anak, seandainya di SMA Negeri 2, tempatnya Mareta. SMA Negeri 2, semuanya diteliti kaitannya. Berarti itu bukan penelitian statistik, berarti itu sensus namanya. Kalau sensus kan tidak ada yang sampel, semuanya. Tuh. Tapi kalau menggunakan perhitungan statistik, mesti populasi tersebut nanti akan diambil sampelnya. Itu akan lebih memudahkan bagi kita. Kalau Anda ingin penelitian di satu sekolah, ternyata ada 30 kelas. 30 kelas itu satu kelasnya ada 30 siswa. Maka tidak mungkin Anda melakukan penelitian satu persatu 900 siswa gitu kan, sulit sekali. Maka digunakanlah sampel sebagai perwakilan dari populasi yang akan kita teliti. Tentu sampel tersebut harus proporsional, artinya proporsional itu mewakili dari populasi yang ada di kelompok tersebut. Harus karakteristiknya harus sama. Harus ada yang pinternya, kalau memang pelajaran kita akan mengukur prestasi. Harus ada yang sedangnya, dan harus ada yang tidak pinter. Nah, kemudian statistik. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik yang deskriptif atau deduktif itu menyusun, menyajikan data tetapi tidak sampai menarik kesimpulan. Nah, tidak ada kesimpulannya. Cuman hanya menyusun dan menyajikan data. Banyak yang seperti ini yang kita lakukan. Hanya menyusun dan data, tidak sampai kepada penarikan kesimpulan. Sementara yang inferensial, yang induktif, itu statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data yang ada pada sampel. Maka mata kuliah kita ke depan yang akan kita pelajari adalah statistik inferensial atau induktif. Nanti kita akan menyimpulkan keseluruhan dari data yang kita peroleh dari sampel. Kalau kita ingin meneliti tentang prestasi belajar sejarah se-Indonesia, kita tidak perlu, kalau dalam statistik itu tidak perlu harus satu persatu ke sekolah se-Indonesia. Nanti kita bisa tua sebelum selesai penelitiannya. Maka kita hanya perlu menggunakan sampel. Mungkin per pulau, satu pulau atau satu provinsi diwakili oleh satu sekolah seandainya. Yang paling representatif. Maka di Indonesia ada 33 provinsi, berarti harus ada 33 sekolah sebagai sampelnya. Tidak perlu harus sekolahnya cari data di Kemendikbud, ternyata ada 450.000 sekolah SMA. Anda satu persatu gitu penelitian di 450.000, ngapain gitu, nanti Anda tidak nikah-nikah meneliti itu aja. Nah, maka nanti akan kita pelajari tentang statistik inferensial. Ini kok Pak Yara sama ini Kirana cantik. Ada nggak ya? Oke, Ayu, Suci Ayu. Di mana yuk? Kok itu kayak gelap tuh?
Ini siang hari tapi di tempatnya Suci Ayu kok ada lampu kayaknya. Ya, kita lanjutkan. Wah, corona. Statistik inferensial itu pun dibagi menjadi dua. Nanti ada statistik parametris dan statistik non-parametris. Ada dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval. Contohnya data interval tersebut adalah prestasi belajar. Kalau kita melakukan penelitian di sekolah kaitannya dengan prestasi belajar, itu mesti datanya adalah data interval. Atau data rasio, contohnya data rasio itu adalah data berat badan, data tinggi badan. Nah, itu disebut data rasio. Parametrik mensyaratkan bahwa data-data yang diperoleh harus berdistribusi normal. Sementara penelitian statistik non-parametrik, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan data ordinal. Nanti kita jelaskan apa itu data nominal, apa itu data ordinal, interval, dan rasio. Apa perbedaannya. Nah, non-parametrik itu tidak mempersyaratkan data berdistribusi normal, tidak. Maka nanti banyak dari kakak tingkat Anda, begitu penelitiannya ternyata di sekolah tidak normal, maka biasanya dia beralih ke non-parametrik statistiknya, statistik inferensial non-parametrik. Tujuannya supaya penelitiannya tetap valid. Bagaimana Pak kalau dipaksakan? Ya tidak bisa. Berarti nanti Anda hasilnya, kalau tetap diterapkan datanya tidak normal, tapi Anda tetap menggunakan rumus statistik yang parametrik, ya hasilnya berarti tidak valid dong, tidak bisa dipercaya. Tuh, nah kemudian ini data nominal, interval, ordinal, dan rasio. Data nominal itu adalah salah satunya, contohnya adalah lambang bilangan yang digunakan hanya digunakan untuk pelabelan. Contoh, kalau Anda mengisi formulir, itu ada pilih salah satu angka yang sesuai dengan Anda. Agama, kan di situ 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, dan seterusnya. Itu artinya lambang bilangan saja. Bukan berarti angka 1 Islam itu nomor 1, bukan. Itu hanya untuk label, untuk membedakan pemilihan. Berarti kalau nanti ada angka 1, oh ini agamanya Islam. Kalau angka 2, oh ini Kristen. Nah, itu data nominal, data tersebut, angkanya tersebut tidak bisa dibagi-bagi juga. Ya udah, sifatnya hanya seperti itu. Hanya untuk menunjukkan sebagai tanda, sebagai label bahwa 1 itu Islam gitu. Udah seperti itu saja, nggak bisa di. Atau mungkin jenis kelamin, silahkan pilih jenis kelamin. 1 laki-laki, nomor 2 perempuan. Nah, kalau Anda pilih nulis angka 2, berarti Anda perempuan. Kalau Anda nomor 1, berarti Anda laki-laki. Bukan berarti nomor 1 laki-laki karena laki-laki itu kuat, bukan itu. Itu hanya untuk pelabelan saja. Itu data nominal. Sementara data ordinal itu lambang bilangan. Angka digunakan sebagai urutan, pangkat, lulusan, atau juara. Nah, mungkin ada di antara kita. Kalau data ordinal itu contohnya juara 1, juara 2, juara 3, itu urutan, menunjukkan urutan saja. Tapi kaitannya dengan nilai, kita tidak bisa menunjukkan bahwa juara 1 jaraknya dengan juara 2 ke juara 1 ke juara 2 jaraknya sama dengan juara 2 sampai ke juara 3. Saya berikan contoh.
juara 1 nilainya 90. Juara 2 nilainya mungkin tidak 80, tapi nilainya 89. Sementara juara 3 itu nilainya 60 gitu. Kan artinya jaraknya tidak sama antara juara 1 ke juara 2, juara 2 ke juara 3. Tetapi itu hanya menunjukkan urutan. Bahwa kalau yang data ordinal bisa menunjukkan bahwa juara 1 mesti nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan juara 2. Kemudian juara 2 mesti nilainya lebih tinggi daripada juara 3. Itu ciri-ciri dari data ordinal. Kalau data nominal tadi kan nggak bisa. Data nominal nggak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa kalau data nominal. Contoh tadi agama. Kalau agama tadi nomor 1 Islam, juara 1 berarti sama dengan nggak bisa seperti itu kalau data nominal. Data ordinal bisa. Juara 1 nilainya mesti lebih tinggi dibandingkan juara 2. Aduh, internetnya tidak bagus. Bentar ya. Saya masih bisa kedengar nggak suaranya Mas Rifat? Masih. Barusan internetnya ada gangguan. Ya, kita... Masih ada suara, Pak. Ya, oke. Ada yang keliling-keliling juga itu, kaitannya virus corona. Ya, kemudian kita lanjutkan. Data interval. Data interval itu lambang bilangan angka yang menunjukkan nilai relatif dari hasil pengukuran. Nilai relatif dari hasil pengukuran itu seperti apa? Contohnya prestasi belajar. Prestasi belajar itu disimbolkan dengan angka-angka. Nah, ya. Salah satu cirinya dari yang tadi, kalau prestasi belajar itu bisa kita mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita mengetahui bahwa nilainya itu bisa kita urutkan sama seperti tadi data ordinal, dari yang terbesar yang terkecil atau yang terkecil. Atau bisa kita membandingkan bahwa hasil belajar si A lebih bagus dibandingkan dengan hasil belajar si B. Tuh. Tapi kalau tadi data nominal kan nggak bisa. Data nominal nggak bisa kalau agama Islam lebih bagus daripada agama Kristen. Tidak bisa seperti itu kan. Atau jenis kelamin, laki-laki lebih bagus daripada perempuan. Nah, kemudian kelebihan dari data interval berikutnya, data interval ini nanti dapat dilakukan pengukuran sesuai dengan karakteristik yang digunakan dalam statistik, dalam rumus statistik yang kita gunakan. Biasanya dalam penelitian-penelitian keguruan, penelitian-penelitian kita itu menggunakan data interval. Kemudian karena memang mengarah pada prestasi belajar. Kemudian yang berikutnya ada rasio. Rasio itu langsung dicontohkan itu tinggi badan, berat badan. Nanti kita bedakan dengan yang interval. Kalau tinggi badan atau berat badan itu bisa kita bagi atau bisa kita perbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, tinggi badan si A 60 cm.
tinggi badan si B 120 cm. Artinya tinggi badan si B itu 2 kalinya si A. Nah, seperti itu bisa kalau yang rasio. Begitu juga berat badan. Berat badan si A 60 kg. Berat badan si B 30 kg. Artinya berat badan si B itu setengah dari berat badan si A. Itu bisa. Tapi kalau interval, data interval itu tidak bisa seperti itu. Contoh, prestasi belajar. Si A mengerjakan soal sejarah, nilainya 80, mendapatkan nilai 80. Sementara si B itu mendapatkan nilai 40. Nah, bukan berarti kecerdasan atau kemampuan si A itu 2 kali lipatnya si B, karena si A tadi dapatnya 80, si B dapatnya 40. Berarti kan kecerdasannya setengahnya dong Pak. Oh bukan, tidak bisa kalau nilai interval seperti itu. Sama halnya dengan IQ juga sama, tidak bisa yang satu 100, yang satunya 50, berarti kecerdasannya nanti setengahnya dari namanya yang 100 itu, yang 50 tidak bisa. Tapi kalau data rasio bisa. Nah, kemudian data interval tadi balik lagi tidak bisa memiliki nilai 0 yang mutlak. Contoh, kalau ada seorang pelajar mendapatkan nilai 0 dalam pelajaran sejarah, kan bukan berarti si A tersebut, tadi yang mendapatkan nilai 0 tersebut tidak memiliki otak. Itu kan bukan itu maksudnya. Tapi kalau rasio, itu kalau seandainya berat badannya 0, ya memang berarti tidak memiliki berat badan. 0 gitu. Nolnya itu ya memiliki memiliki makna. 0 berarti ya tidak ada gitu berat badannya. Tapi kalau interval, nilai interval itu tidak. Kalau seorang tadi mendapatkan nilai, si A mendapatkan nilai ulangan sejarah 0, bukan berarti si A tersebut tidak memiliki otak atau tidak cerdas sama sekali, bukan itu. Nah itu makanya perbedaan antara interval dengan rasio. Sampai di sini, nanti silahkan dibaca lagi di internet, dicari, dipahami perbedaan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kemudian ini adalah salah satu, kenapa Vera? Ya. Salah satu gambaran kaitannya dengan angka nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tadi yang saya katakan bahwa yang memiliki nilai 0 mutlak itu hanya rasio, yang lain tidak. Karena tadi rasio itu kalau memang nilainya 0, ya 0 betul. Kalau memang tadi berat badannya 0, ya berarti berat badannya 0. Kalau berat badannya si A 30, si B 60, berarti ya berat badan si B adalah 2 kali lipat berat badan si A, itu jelas. Tapi kalau yang interval, ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 50, bukan berarti yang nilainya 50 itu kecerdasannya setengahnya dari yang 100, bukan itu. Itu bedanya. Nah, kemudian yang berikutnya ciri khas statistik. Statistik itu bekerja dengan angka-angka, kemudian bersifat objektif, bersifat universal. Nah, 3 itu mungkin coba kita diskusi dulu kaitannya dengan materi ini sebelum kita lanjutkan. Ntar saya hidupkan dulu
Dia punya aku udah keluar. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perisandria ini kok unmute video. Ya berarti nggak kedenger dong suaranya. Perisandria. Siapa? Coba Perisandria mana ya? Perisandria. Ini kayak mana sih? Nah, Perisandria coba dibacakan lagi tadi pengertian statistik. Suaranya Mas itu punyamu masih tanda merah itu. Nggak kedengar suaranya, Perisandria. Pak, saya Pak. Pengertiannya Pak. Siapa ini? Sebutin dong namanya. Apa? Demi aku kayak gini. Ini teman-teman cuma 18 orang ya. Tapi di sini cuma ada 17 loh. Siapa ya tambahannya ya? Asar mungkin. Pak Kirana izin dulu. Pak Kirana izin dulu mau ke rumah sakit. Tadi aku yang ngomong. Anak Kirana sih. Takin Pak, nggak masuk Takin. Karena emang Kirana suaranya. Tadi itu Yuyut. Yuyut kok benci gue. Ini nggak masuk Pak. Siapa? Takin. Udah mandi. Aduh, di seyujud mandi kamu. Orang masih Ayo, bilang Tommy tadi kok. Nanti saya kirimkan ininya ya. Saya Aduh, kirimkan Pak. materinya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Rom, dan padang Rom. Loh, malah ada yang jualan. Nggak ada yang ditanyakan? Rifat malah lu ngomong. Tuh Permadi baru masuk tuh. Baru masuk sekarang yuk piye. Nanya bingung Pak. Pak, kalau izin bentar boleh nggak Pak? Kamar mandi. Ya silahkan loh. Maksud saya harus ikutin. Pak mau nanya Pak. Ya silahkan. Itu apa sih Pak kriteria yang digunakan Apa suaranya putus-putus dalam loh? data yang digunakan dalam penelitian itu loh Pak? Gimana? Apa kriteria data yang digunakan dalam penelitian? Oh, data maksudnya data statistiknya. Uh, Data statistik yang sering kita gunakan kalau dalam penelitian di pendidikan sejarah itu kan kaitannya dengan guru ya. Guru itu kan nanti datanya inferensial, interval, data interval. Data interval itu
Tapi contohnya salah satunya adalah data prestasi belajar atau data nilai-nilai siswa itu. Ini kalau raise hand itu gimana sih? Ini loh ikutan. Pak, nggak temu suaranya, Pak. Ini loh banyak temennya. Ya enggak lah. Oke Pak, terima kasih Pak. Dijawab. Padahal belum dijawab udah bilang makasih. Dijawab udah. 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 Nggak pada dengerin kok. Ini Fokus, Pak, fokus. Endra bisa nyimak nggak Endra? Enggak Pak, Enda kan nggak punya video, nggak bisa videoan Pak. Itu ada kok tadi gambar kursi. Nanti tidur Indra. Rere. Anjing. Andi Susanto, suaranya mana Andi? Ini nggak ada. Coba Pak di absen Pak, siapa tahu ada yang nggak ada Pak. Emang ini ya cuma 18 kok. Coba Ini ya. katanya ini Pak, suaranya Pak Gus nggak kedengeran. Kata siapa? Bentar lagi deh permennya deh. Keren kan? Nggak kedengeran ya? Kamu beli di mana? Kedengeran Mbak. Tadi WA katanya nggak kedengeran Permadi. sama Pak Gus. Tapi yang lain denger nggak? Dengar Pak. Pak. Waduh, kalau nggak denger saya tadi menjelaskan sudah rempong-rempong. Ngomong sendiri ya Pak ya kayaknya. Ya, aku dengerin kok Pak. Nanti silakan dibuka sepadanya. Nanti di sana akan ada tugas kaitannya dengan materi ini. Kuis apa Pak? Ya, bisa kuis, silakan nanti ada tugasnya. Ya, Pak, siap. Udah pergi, jangan diganggu kamu nih. Sifat, Suci, Irma loh yang nggak kelihatan ini. Irma mana sih? Udah tuh Pak Irma Pak. Oh iya, Irma ada. Irma di mukanya lu. Tak, tak. Apa? Pak Almadi Pak dipanggil. Putri malah ngupil. Paham nggak Put? Kamu di rumah apa di kosan? Di kamar Pak. Ya udah, Putri Urungatus. mau dilanjutkan atau sudah? Udah. Udah. Udah dulu ya. Udah Pak. Udah Pak. Ya. Pak, besok lagi Pak. Lagi, Pak. Nah, berarti kita ngobrol santai dulu. Saya ingin buktikan. Wah, Fitri. Jayati lagi nunjukin alisnya tuh. Terkena badai. Rupanya Putri. Apa tadi? Endra itu loh. Mau nyuting kursi doang Endra ini loh. Malu Pak mukanya Pak. Wongin gitu. Nah, tunjukkan pesona mudra. Endra, Romi mana Romi ya? Lagi bikin video. Oh iya ini Romi. Vera Adika Wahyudi.
Muhammad Arifin, Andi, Ferry Sandria, Aleha, ini mamanya Rizky mana toh? Awak masak. Ada ya? Oh, wis. Sinyalnya wis. Susah, Pak. Sulit. Coba nanti kita itu lagi ya. Berarti mungkin masih ada satu lagi kesempatan kita kuliah. Nanti silakan Pak. dibuka ininya, Pak. sepadanya. Ini nanti terlalu lama malah ngabis-ngabisin kuota. Iya, Pak. Kita selesaikan dulu perkuliahannya. Silahkan kalau mau lab, Iya, Pak. silahkan. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Ntar dulu, mau tak foto dulu, Ding. Jangan live dulu sebentar. Foto yang cantik-cantik ya. Sabar, Pak. Ya. Loh, aku yang mau Tokyo ya. Nah, Screenshot kan? Nggak bisa. oh, screenshot ya. Grup ya. Bisa orang screenshot ya. Nah, Udah gaya ini, Pak. ya. Yang 1, 2, 3. Ntar screenshot. Ini screenshotnya. Udah belum, Pak? Udah jadi gaya lo. Mau ikut ke pasar nih. Tapi nggak usah beli apa-apa ya. Oke, udah. Makasih. Nah, see you next time. See you next time. Fotonya Pak ya. Dapat patiin, Pak. Tetap